Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasa'in wa lamrid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Insan Kamil Al-Ustadz Irfan Fahrizal SPIL IMPDI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Insan Kamil Bidang Kesiswaan Al-Ustadz Bima Fard Wicaksona SPDI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Insan Kamil Bidang Kurikulum Al-Ustadz Yanto Supriyanto SPD. Yang saya hormati pembina ekskul dan guru BK Miss Desi Nania SPD, serta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah atau dilimpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah ucapan dan gerakan yang diawali takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sholat merupakan kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu terdiri di atas 5 perkara, yaitu bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Salat merupakan cara menyembah Allah yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Hanya saja berkat rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah diberikan wahyu untuk memperbaharui syariat salat yang telah diturunkan pada Rasul-Rasul sebelumnya. Kabar tersebut tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Maryam ayat 55 yang menggambarkan salatnya Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Juga dalam surat Maryam ayat 31 yang menggambarkan tentang salatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ausani bis-sholati wa zakati ma dumtu hayya. Syariat salat fardu pun disempurnakan saat Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, terjadi sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegakkan sholat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, loteng rumahku terbuka saat aku berada di Mekah. Kemudian Jibril turun. Ia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Kemudian Allah memfardukan sholat 50 waktu kepada umatku. Kemudian aku kembali. Kemudian dia, Allah berfirman, sholat 5 waktu itulah pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Tidak akan tergantikan lagi pernyataanku. Kedudukan sholat dalam Islam. Pertama, sholat merupakan kewajiban utama. Rukun berarti hal yang mutlak wajib dilakukan. Jika tidak dikerjakan, maka tidak ada yang bisa membantu menggugurkan rukun tersebut. Kedua, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, dulu sahabat Rasulullah SAW tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, sholat penyebab tegaknya agama seseorang. Sholat merupakan tiang agama, dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, inti pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penumpangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka amalan sholat sunnah tersebut yang akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.